Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah nyata penuh hikmah yang kami hadirkan setiap harinya. Inilah kisah Nur, seorang gadis muda Indonesia, yang perjalanannya akan membuka mata kita tentang arti doa, perjuangan, dan cinta sejati. Nur adalah seorang gadis cantik asal Indonesia. Ia tumbuh dari keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis yang murah senyum. Setiap kali berjalan di kampung halamannya, Nur selalu menyapa tetangga, menundukkan kepala dengan sopan, dan membuat semua orang menyayanginya. Namun di balik senyum itu, tersimpan jiwa yang tangguh. Ia tidak hanya ingin hidup nyaman dalam kecukupan keluarganya. Nur punya mimpi besar, mimpi yang sering ia ceritakan diam-diam kepada dirinya sendiri. Ia ingin suatu hari nanti memiliki hotel besar, tempat di mana banyak orang bisa singgah, dan nama baik keluarganya ikut harum. Waktu demi waktu berjalan, Nur menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah kejuruan dengan jurusan perhotelan. Sejak awal ia memang sudah tahu arah langkahnya. Ia tekun belajar, memperhatikan setiap detail tentang pelayanan, tata ruang, hingga etika profesional. Baginya, semua ilmu yang ia dapat bukan sekadar teori, melainkan pondasi untuk membangun cita-citanya. Pada suatu sore yang tenang, Nur duduk bersama ibunya di ruang keluarga. Dengan suara lirih, namun penuh keyakinan, ia berkata, "Bu, aku ingin bekerja ke luar negeri. Aku ingin menimba pengalaman di sana. Aku ingin belajar lebih banyak, supaya kelak aku bisa mewujudkan mimpi itu." Ibunya terdiam sejenak. Ada rasa bangga, namun juga khawatir dalam hatinya. Perjalanan ke luar negeri bukan hal yang mudah, apalagi untuk seorang gadis muda. Tapi tatapan Nur malam itu begitu mantap. Seolah Allah sudah menanamkan keberanian dalam hatinya. Akhirnya, sang ibu berkata lembut, "Kalau memang itu jalan yang kamu pilih, ibu hanya bisa mendukungmu. Tapi sebaiknya kamu lewat agen penyalur yang jelas, kebetulan teman ibu punya usaha itu. Insya Allah lebih aman." Mendengar hal itu, Nur tersenyum lega. Doanya perlahan terjawab. Ia yakin, ini awal dari jalan panjang menuju takdirnya. Beberapa hari kemudian, Nur dan ibunya berangkat ke kantor agen milik teman sang ibu. Di sana, Nur disambut dengan ramah dan diberi penjelasan mengenai proses, syarat, dan apa saja yang harus dipersiapkan. Nur mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat dalam hati setiap poin yang disampaikan. Ia tidak mau salah langkah, karena ini menyangkut masa depannya. Hari-hari setelah itu, Nur semakin sibuk menyiapkan segala sesuatu. Dari berkas-berkas penting, kesehatan, hingga doa yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap malam, ia bersujud lebih lama dari biasanya, memohon kepada Allah agar langkahnya selalu diberi kemudahan dan keselamatan. Dan tibalah saatnya, bulan yang ditunggu datang. Hari keberangkatan Nur ke negeri Arab pun semakin dekat. Hatinya berdebar, ada rasa takut, namun lebih besar lagi rasa harap yang menggebu. Ia tidak tahu bahwa di balik perjalanannya itu, Allah sudah menyiapkan takdir yang jauh lebih indah daripada semua mimpi yang ia bayangkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Nur bangun lebih pagi dari biasanya. Dari jendela kamarnya, ia menatap langit yang masih gelap, seakan hendak mengabadikan setiap sudut rumah yang akan ia tinggalkan. Dengan hati bergetar, Nur berwudu lalu menunaikan sholat subuh. Dalam doanya, ia memohon, "Ya Allah, bimbing langkahku. Jadikan perjalananku ini jalan yang penuh berkah dan kebaikan." Ibunya menyiapkan sarapan sederhana, meski wajahnya tampak berat. Setiap suapan terasa bercampur antara haru dan doa yang tak terucap. Sementara itu, Nur berusaha menenangkan hati ibunya dengan senyuman. "Bu, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Bukankah doa ibu akan selalu menyertaiku?" katanya sambil menggenggam tangan sang ibu. Ketika mobil jemputan agen datang, Nur dan ibunya bergegas menuju bandara. Di sana, suasana ramai oleh para calon pekerja migran lain yang juga hendak terbang ke negeri seberang. Masing-masing membawa harapan, doa, dan mimpi besar. Nur melangkah tegak, meski hatinya berguncang. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan, tapi titik balik dalam hidupnya. Setibanya di Bandara Arab Saudi, Nur disambut oleh suasana yang benar-benar berbeda. Udara gurun yang hangat menyergap wajahnya,
Aroma khas tanah Arab membuat hatinya tergetar. Ia menatap bangunan-bangunan megah yang menjulang, seolah sedang berada di dunia lain. Petugas agen menjemputnya, lalu mengantarkannya ke tempat kerjanya, sebuah hotel besar yang berdiri megah di tengah kota. Nur nyaris tak percaya. Hotel itu begitu luas, dengan pilar-pilar indah berwarna emas dan marmer mengkilap yang memantulkan cahaya lampu. Saat langkahnya menyusuri lobi, jantungnya berdegup kencang. Semua terasa begitu asing, namun dalam hatinya Nur yakin ia mampu melewati ini. Ia terus mengingat pesan ibunya, untuk selalu rendah hati, menjaga diri, dan bekerja dengan sepenuh hati. Sebelum memulai pekerjaannya, Nur diarahkan untuk menemui pemilik hotel. Orang-orang di sekitar hotel menyebut nama Amir, seorang pria muda Arab yang dikenal cerdas dan tegas dalam memimpin bisnis keluarganya. Namun, sebelum Nur masuk, Amir sempat bertemu dengan sahabat karibnya di ruang tamu hotel. Dengan mata berbinar, Amir berkata sambil tersenyum, "Teman, aku rasa aku sudah menemukan bidadari yang selama ini kucari." Sahabatnya hanya tertawa, menganggap Amir sedang bergurau. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja Amir diketuk. Saat Nur masuk, langkahnya begitu anggun meski sederhana. Amir yang sedang menandatangani beberapa dokumen tiba-tiba menghentikan gerakannya. Pandangannya tak lepas dari sosok Nur. Waktu seperti berhenti sejenak. Amir menatap Nur lama, seakan sedang melamun. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat hatinya bergetar. Nur sedikit menunduk, menunggu instruksi, tanpa menyadari bahwa sejak detik itu ia sudah menempati ruang istimewa di hati pemilik hotel tersebut. Perbincangan mereka sederhana, hanya pengarahan singkat tentang aturan hotel dan tugas yang harus dikerjakan. Namun dalam hati Amir, pertemuan itu terasa luar biasa. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik perjalanan bisnisnya yang keras, Allah akan menghadirkan sosok wanita yang kelak mengubah jalan hidupnya. Sementara Nur, meski merasa gugup karena harus langsung bertatap muka dengan pemilik hotel, ia tetap berusaha tenang. Dengan hati yang ikhlas, ia menerima setiap arahan dan berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ia tidak tahu bahwa awal perjalanannya di hotel ini adalah gerbang menuju takdir yang akan menggetarkan banyak hati. Hari-hari pertama Nur bekerja di hotel besar milik Amir dipenuhi rasa gugup sekaligus semangat baru. Ia ditempatkan di bagian pelayanan tamu, sesuai dengan latar belakang pendidikannya di jurusan perhotelan. Setiap pagi, ia mengenakan seragam rapi, menata rambut sederhana, dan menyunggingkan senyum hangat yang membuat para tamu merasa dihargai. Para karyawan lain segera menyadari betapa berbeda Nur dibandingkan pekerja baru lain. Sikapnya ramah, sopan, dan cepat belajar. Ia tidak segan membantu teman-temannya yang kesulitan, meski pekerjaannya sendiri masih menumpuk. Bagi Nur, bekerja dengan hati adalah bentuk ibadah, dan setiap langkahnya selalu ia niatkan karena Allah. Amir, sebagai pemilik hotel, memang jarang berinteraksi langsung dengan para karyawan. Namun entah mengapa, beberapa kali ia sengaja meluangkan waktu untuk turun ke lobi, hanya sekadar melihat Nur bekerja. Dari kejauhan, ia memperhatikan bagaimana Nur dengan sabar melayani tamu, menundukkan kepala ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dan tetap tersenyum meski sedang lelah. Sahabat Amir yang mengetahui kebiasaannya itu sering menggoda. "Amir, sejak kapan kamu tertarik dengan karyawan sendiri?" Amir hanya tersenyum samar, tidak menjawab secara langsung. Ia sendiri bingung, mengapa sosok Nur mampu mengguncang hatinya. Padahal selama ini, banyak wanita cantik datang dan pergi dalam hidupnya, namun tak seorang pun meninggalkan kesan sedalam Nur. Suatu siang, ketika Nur tengah sibuk menata berkas di ruang kerjanya, Amir tiba-tiba datang. Tanpa pemberitahuan, ia masuk dan duduk di hadapan Nur. Nur terkejut, buru-buru berdiri dan memberi salam. "Silakan duduk, Amir," ucapnya dengan suara pelan. Amir hanya menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu membuat Nur gugup, wajahnya memerah, tangannya sedikit gemetar saat merapikan dokumen di meja. "Kenapa menatap saya seperti itu, Amir?" tanya Nur akhirnya, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Amir menghela napas panjang, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu, tanpa disadari, kata-kata itu keluar begitu saja dari bibirnya. "Nur, aku ingin menikah denganmu." Suasana mendadak hening. Nur menatapnya dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup kencang,
hampir tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Amir pun tersadar dari ucapannya sendiri, lalu tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana. Maaf, aku terlalu terbawa perasaan. Tapi aku serius. Aku sungguh ingin menikah denganmu. Nur menunduk, pipinya merona merah. Ia tak langsung menjawab, karena ucapan itu terlalu besar untuk ia cerna dalam sekejap. Dalam hatinya, ada rasa takut, ada pula rasa bahagia. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu menjadi awal dari banyak pertemuan antara Nur dan Amir. Mereka mulai berbincang lebih sering, saling mengenal, saling bertukar cerita tentang kehidupan. Amir menceritakan masa kecilnya yang keras sebagai penerus keluarga pengusaha, sementara Nur dengan sederhana bercerita tentang kampung halamannya di Indonesia, tentang sawah, tentang tetangga yang selalu rukun, dan tentang mimpinya yang sederhana tapi tulus. Amir semakin jatuh hati. Ia melihat pada diri Nur bukan hanya kecantikan wajah, tapi juga ketulusan hati. Sementara Nur, perlahan mulai menyadari bahwa Amir bukan sekadar pemilik hotel yang kaya raya. Ia adalah lelaki yang tulus, yang berani menunjukkan isi hatinya tanpa banyak basa-basi. Mereka tidak tahu bahwa perasaan yang tumbuh itu akan membawa mereka ke jenjang yang lebih tinggi, menuju ikatan suci yang akan menyatukan dua hati dari dua dunia yang berbeda. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Nur. Sejak pernyataan Amir yang begitu tiba-tiba, hatinya dipenuhi berbagai rasa. Antara bahagia, bingung, takut, sekaligus malu. Ia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa seorang pria seperti Amir, pemilik hotel besar dan terhormat di Arab, bisa jatuh hati padanya, seorang gadis sederhana asal Indonesia. Nur berusaha menjalani pekerjaannya seperti biasa. Ia tetap tersenyum menyambut tamu, tetap membantu rekan kerja, dan tetap menundukkan kepala penuh hormat ketika berpapasan dengan atasan. Namun dalam setiap gerak-geriknya, selalu ada bayangan Amir. Tatapan mata pria itu, ucapan lembut yang keluar dari bibirnya, seolah masih terngiang-ngiang dalam hati Nur. Amir pun tak bisa menutupi perasaannya. Meski ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan dingin di mata para karyawan, namun setiap kali berada di dekat Nur, semua itu runtuh. Hatinya luluh, seakan dunia ini hanya menyisakan satu nama, Nur. Suatu malam, Amir kembali mendatangi ruang kerja Nur. Saat itu suasana hotel cukup lengang, hanya terdengar langkah kaki para petugas kebersihan yang sibuk menyapu lantai marmer. Amir masuk dengan wajah serius, membuat Nur terkejut dan segera berdiri memberi salam. "Duduklah, Nur. Aku hanya ingin berbicara sebentar," kata Amir pelan. Nur duduk dengan hati berdebar. Ia menunduk, tak berani menatap mata Amir terlalu lama. Amir memandangnya penuh kesungguhan, lalu kembali mengulang kata-kata yang sebelumnya pernah ia ucapkan. "Aku tidak sedang bercanda, Nur. Aku ingin menikah denganmu. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku, bukan hanya karyawan di hotel ini." Suasana ruangan terasa hening. Nur menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ia bingung harus menjawab apa. Dalam benaknya terbayang wajah ibunya di kampung, terbayang pesan agar selalu menjaga diri, dan terbayang pula mimpinya yang sederhana. "Amir, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu cepat. Aku hanya seorang gadis biasa. Bagaimana mungkin aku bisa mendampingi pria besar sepertimu?" jawab Nur dengan suara lirih. Amir menggeleng, senyum tipis muncul di wajahnya. "Justru karena kesederhanaanmu itulah aku jatuh hati. Aku tidak butuh wanita yang hanya mengejar harta. Aku butuh wanita yang tulus, yang mampu membuatku merasa damai. Dan itu aku temukan dalam dirimu, Nur." Ucapan itu membuat Nur semakin terdiam. Hatinya bergetar, namun perlahan tumbuh keyakinan. Bukankah Allah sudah menulis takdir setiap hambanya? Bukankah setiap pertemuan memiliki maksud yang indah? Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Amir mulai sering berbicara dengan Nur, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan. Ia mengenalkan Nur pada keluarganya, menceritakan masa depan yang ia bayangkan bersama, dan meyakinkan bahwa cintanya bukanlah main-main. Nur pun mulai membuka hatinya. Ia menceritakan kehidupannya di Indonesia, tentang masa kecilnya, tentang kampung halamannya yang penuh kebersamaan, hingga tentang cita-cita besarnya memiliki hotel sendiri. Amir mendengarkan dengan penuh perhatian,
kagum pada semangat seorang gadis yang begitu sederhana namun penuh mimpi. Hari demi hari berjalan, dan benih cinta itu semakin tumbuh subur. Hingga pada akhirnya, Nur menyadari bahwa ia juga mencintai Amir, bukan karena kekayaan dan kemewahannya, melainkan karena hati Amir yang tulus dan ikhlas. Hari-hari berlalu, hubungan Nur dan Amir semakin jelas arahnya. Apa yang dulu hanya berupa tatapan penuh makna, kini berubah menjadi obrolan yang hangat dan doa yang dipanjatkan bersama. Nur yang awalnya ragu perlahan mulai yakin bahwa Amir sungguh-sungguh ingin membawanya ke jalan halal. Amir adalah sosok yang tegas dalam keputusan. Sekali ia berkata, ia akan menepatinya. Maka suatu sore, ia mengundang Nur ke ruangannya. Nur datang dengan hati berdebar, seragamnya masih rapi, wajahnya tetap menunduk penuh hormat. Amir bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara yang mantap, "Nur, aku sudah berbicara dengan keluargaku. Aku ingin segera melamarmu. Aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Aku yakin kau adalah wanita yang ditakdirkan Allah untukku." Nur terperanjat. Meski ia sudah mendengar pernyataan cinta Amir sebelumnya, namun mendengar kata lamaran terasa berbeda. Air matanya menitik tanpa bisa ia tahan. Hatinya campur aduk antara bahagia, haru, dan takut. "Amir, apakah kau benar-benar yakin? Aku hanya seorang gadis biasa, keluargaku sederhana. Sedangkan kau..." Nur terhenti, suaranya tercekat. Amir tersenyum lembut, menatapnya penuh ketulusan. "Aku tidak peduli dengan itu semua. Harta dan kedudukan bukanlah ukuran kebahagiaan. Yang aku cari adalah hati yang bisa membuatku merasa damai, dan aku menemukannya padamu." Nur menunduk, bibirnya bergetar. Dalam hati ia beristighfar, memohon petunjuk kepada Allah. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat. "Nak, jika kelak kau menemukan seseorang yang benar-benar tulus, jangan sia-siakan. Tapi jangan lupa, minta restu pada Allah dan orang tuamu." Malam itu, Nur menunaikan sholat tahajud dengan khusyuk. Ia menangis dalam sujudnya, memohon agar Allah memberikan jalan terbaik. Dan entah mengapa, hatinya terasa begitu ringan, seakan Allah sudah meneguhkan jawabannya. Beberapa minggu kemudian, Amir mengutus keluarganya untuk menemui keluarga Nur di Indonesia. Sebuah rombongan datang dengan penuh hormat, membawa kabar lamaran yang membuat kampung halaman Nur geger. Tetangga-tetangga berbisik kagum, bagaimana mungkin seorang gadis sederhana yang ramah itu kini dilamar oleh seorang pemilik hotel besar dari Arab? Ibunya Nur menangis haru, ayahnya menepuk bahu Nur dengan bangga. "Anakku, inilah jawaban dari semua doa kita. Jika kau sudah mantap, ibu dan bapak merestui." Maka, lamaran pun diterima dengan penuh rasa syukur. Nur hanya bisa menundukkan kepala, air matanya mengalir deras. Ia sadar, jalan hidupnya kini benar-benar berubah. Apa yang dulu hanya mimpi kecil seorang gadis SMK, kini berbuah takdir besar yang tidak pernah ia bayangkan. Amir pun menepati janjinya. Segala persiapan pernikahan mulai dilakukan. Ia ingin hari itu menjadi momen sakral yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua keluarga dari dua negeri berbeda. Dan di balik semua itu, Nur hanya bisa berulang kali berbisik dalam doa. "Ya Allah, Engkau telah mempertemukan aku dengan jodoh yang tak pernah kusangka. Jadikan rumah tangga kami penuh rahmat dan keberkahan MU." Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah melalui proses lamaran yang mengharukan, kini Nur bersiap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari bersinar lembut, seakan turut menyaksikan hari bahagia yang akan menjadi sejarah hidupnya. Di sebuah aula megah yang dihiasi lampu kristal dan bunga-bunga indah, persiapan acara pernikahan dilakukan dengan sangat teliti. Semua orang sibuk menata ruangan, dari kursi para tamu hingga dekorasi pelaminan yang dipenuhi kain putih dan emas. Para tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Di balik layar, Nur duduk dengan hati bergetar. Gaun pengantin sederhana namun anggun melekat di tubuhnya. Ia menunduk, menggenggam tasbih kecil yang dibawa ibunya dari Indonesia. Bibirnya tak henti-hentinya berzikir, memohon kekuatan dari Allah agar langkahnya menuju akad nikah ini penuh berkah. Sementara itu, Amir berdiri gagah dengan jubah formal khas Arab. Wajahnya memancarkan ketegasan sekaligus kelembutan. Dalam hatinya,
Ia bersyukur tak henti-hentinya. Setelah sekian lama menunggu, Allah akhirnya mempertemukan dirinya dengan seorang wanita yang bukan hanya ia cintai, tapi juga ia yakini sebagai takdir terbaiknya. Ketika kedua keluarga berkumpul, suasana menjadi penuh haru. Orang tua Nur datang dari Indonesia, dengan mata berkaca-kaca mereka memeluk putri tercinta. Sang ibu berbisik di telinga Nur, "Anakku, ini adalah hari yang selalu ibu doakan. Semoga engkau menjadi istri yang sholehah, dan rumah tanggamu selalu diridhai Allah." Tangis Nur pecah, ia memeluk ibunya erat. Rasa rindu dan haru bercampur menjadi satu. Betapa berat rasanya harus melepas, namun kebahagiaan hari itu jauh lebih besar. Prosesi akad nikah pun dimulai. Suara lantang dari wali dan penghulu memenuhi ruangan. Semua tamu hening, menyaksikan momen sakral itu. Amir mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas, namun matanya berkaca-kaca. Dalam satu kalimat yang singkat namun penuh makna, resmi sudah Nur menjadi istrinya. Serentak gema takbir bergema di ruangan itu. Para tamu mengucapkan doa, sebagian menangis haru. Nur menundukkan kepala, air matanya jatuh di atas gaun putihnya. Ia tidak menyangka, perjalanan panjang yang penuh doa dan keberanian akhirnya membawanya ke titik ini, menjadi istri seorang pria yang benar-benar menghargai dan mencintainya. Setelah akad, suasana berubah menjadi penuh sukacita. Musik lembut khas timur tengah mengiringi langkah pasangan pengantin menuju pelaminan. Tamu-tamu dari berbagai kalangan hadir memberikan ucapan selamat. Ada rasa bangga, ada rasa syukur, semua bercampur dalam satu hari yang tidak akan pernah terlupakan. Di pelaminan, Amir menggenggam tangan Nur erat-erat. Ia menatap wajah istrinya, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Mulai hari ini, engkau bukan lagi hanya mimpi bagiku. Engkau adalah kenyataan, pendamping hidupku, bidadari dunia dan akhiratku." Nur hanya bisa tersenyum malu, menunduk, sambil mengucap doa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan kami dalam ikatan ini. Jadikan rumah tangga kami sebagai jalan menuju surga MU." Hari itu menjadi saksi, bahwa doa seorang gadis sederhana bisa mengubah takdirnya. Dari seorang anak desa yang penuh senyum, kini Nur berdiri sebagai seorang istri, dipersatukan dalam cinta yang halal dan penuh berkah. Setelah pesta pernikahan usai, kehidupan baru Nur dan Amir pun dimulai. Hari-hari yang sebelumnya diisi dengan kesibukan kerja di hotel, kini semakin berwarna dengan hadirnya ikatan rumah tangga. Nur yang dulunya hanya seorang karyawan, kini menjadi pendamping hidup pemilik hotel besar di Arab. Namun, meski statusnya berubah, sikapnya tetaplah sama. Ia tetap rendah hati, tetap ramah, dan selalu menghormati orang-orang di sekitarnya. Amir sangat menghargai istrinya. Ia tidak memperlakukan Nur hanya sebagai pasangan hidup, tetapi juga sebagai sahabat tempat berbagi cerita. Setiap malam setelah sholat berjamaah, mereka sering duduk berdua, berbincang ringan tentang rencana masa depan. Amir bercerita tentang cita-citanya memperluas usaha hotel, sementara Nur dengan penuh semangat menyampaikan ide-ide kecil yang ia dapat dari pengalaman sekolah dan pekerjaannya. "Aku ingin suatu saat nanti, hotel kita bukan hanya tempat menginap," kata Nur dengan mata berbinar. "Aku ingin ada ruang khusus untuk keluarga, taman indah untuk anak-anak bermain, dan tempat makan dengan masakan khas Indonesia, agar para tamu dari negeriku bisa merasa seperti di rumah." Amir tersenyum, matanya tak lepas dari wajah Nur. "Itu ide yang indah, istriku. Aku akan mewujudkan semua yang kau impikan. Karena sejak aku mengenalmu, aku tahu hidupku akan semakin lengkap." Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan rasa syukur. Nur tidak pernah melupakan ibunya di Indonesia. Ia sering menghubungi lewat telepon, menceritakan kebahagiaannya, sekaligus memastikan orang tuanya selalu dalam keadaan sehat. Setiap kali berbicara dengan ibunya, suara Nur bergetar penuh rindu. "Bu, Nur bahagia di sini." Amir memperlakukan Nur dengan sangat baik. "Doakan kami, Bu, agar rumah tangga ini selalu dirahmati Allah," ucap Nur dengan suara lirih. Ibunya di seberang sana hanya bisa menangis bahagia. Siapa sangka, anak yang dulu ia antar dengan hati penuh harap, kini benar-benar hidup bahagia di negeri orang, bersama seorang pria yang tulus mencintainya. Hari-hari berlalu dengan penuh ketenangan. Nur tidak pernah berubah meski kini hidupnya bergelimang kemewahan. Ia tetap membantu pekerja hotel,
menyapa mereka dengan senyum hangat, bahkan sering turun tangan jika melihat ada yang kesulitan. Sikap rendah hati inilah yang membuat semua orang menghormatinya, bahkan lebih dari sebelumnya. Amir semakin bangga memiliki Nur sebagai istrinya. Baginya, Nur bukan hanya pelengkap hidup, tapi juga cahaya yang menuntun jalannya. Dalam doa-doa malamnya, Amir selalu memohon kepada Allah agar cintanya kepada Nur tetap dijaga, agar rumah tangga mereka selalu kokoh menghadapi ujian kehidupan. Dan Nur, setiap kali menatap wajah Amir, hatinya selalu bergetar. Ia sadar, perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa doa dan kesabaran mampu mengubah jalan takdir seseorang. Dari seorang gadis desa yang penuh senyum, kini ia hidup bahagia di negeri asing, sebagai istri seorang pria yang mencintainya dengan sepenuh hati. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan Nur dan Amir berjalan dengan penuh ketenangan. Setiap hari bagaikan lembaran baru yang dipenuhi rasa syukur. Nur sering merenung di balkon rumah megah mereka, menatap langit Arab yang biru dengan hati bergetar. Siapa sangka, perjalanan yang ia awali dengan doa dan keberanian kini berbuah manis dengan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Amir pun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nur. Ia tidak hanya menempatkan Nur sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai partner sejati dalam hidup dan bisnisnya. Setiap ada keputusan besar yang harus ia ambil untuk hotel, Amir selalu mengajak Nur berdiskusi. "Aku percaya pandanganmu, Nur," katanya suatu malam sambil menatap istrinya. "Sejak awal kau hadir, aku merasa semua jalanku semakin terang. Aku ingin kau selalu ada di sampingku, dalam setiap langkahku." Mendengar itu, Nur hanya bisa menunduk dengan mata berkaca-kaca. Baginya, diperlakukan dengan begitu istimewa adalah anugerah besar. Ia merasa bukan hanya dicintai, tetapi juga dihargai sebagai manusia seutuhnya. Orang tua Nur di Indonesia pun merasakan kebahagiaan yang sama. Saat mereka datang ke Arab untuk menghadiri pernikahan putrinya, mereka sempat meneteskan air mata haru melihat bagaimana Amir memperlakukan Nur dengan penuh kasih sayang. Mereka pulang dengan hati tenang, yakin bahwa Nur berada di tangan yang tepat. Kebahagiaan itu bukan hanya milik Nur dan Amir, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh tetangga di kampung halaman. Berita tentang Nur yang menikah dengan pemilik hotel besar di Arab menjadi buah bibir, bukan karena kemewahannya, melainkan karena kisah hidupnya yang penuh pelajaran. Dari seorang gadis sederhana yang tekun belajar, yang berani merantau demi mimpi, hingga akhirnya dipertemukan dengan takdir indah yang sudah dituliskan Allah. Di sela kesibukannya, Nur sering kembali mengingat perjalanan panjangnya. Ia teringat saat duduk bersama ibunya di ruang tamu sederhana, saat ia mengutarakan mimpi untuk bekerja di luar negeri. Ia teringat perjalanan pertamanya ke kantor agen, rasa gugup di bandara, hingga pertemuan pertama dengan Amir yang penuh tanda tanya. Semua itu kini seakan hanya potongan-potongan kecil dari sebuah jalan besar yang sudah digariskan. Kini, Nur bukan hanya sekadar bermimpi memiliki hotel. Ia hidup di dalam mimpi itu, menjadi bagian dari pemiliknya, dan lebih dari itu, ia menemukan cinta sejati yang lahir dari hati yang tulus. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di halaman rumah, Amir menggenggam tangan Nur erat-erat. Angin gurun bertiup lembut, bintang-bintang berkelip indah di atas langit. Dengan suara tenang, Amir berkata, "Nur, aku tidak pernah menyangka Allah akan menghadiahkanmu dalam hidupku. Engkau adalah doa yang terjawab, engkau adalah takdir terindahku." Air mata Nur jatuh perlahan. Ia menatap Amir dengan penuh cinta, lalu membalas, "Amir, aku hanyalah seorang gadis sederhana. Tapi Allah memilihku untuk mendampingimu. Semoga aku mampu menjadi istri yang selalu membuatmu merasa damai, dunia dan akhirat." Malam itu menjadi saksi, bahwa cinta sejati tidak memandang asal-usul, tidak terhalang oleh perbedaan, dan tidak ditentukan oleh harta. Cinta sejati lahir dari ketulusan hati, dari doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan, dan dari takdir indah yang hanya Allah mampu mengatur. Dengan langkah pasti, Nur dan Amir melangkah ke masa depan, membawa harapan, cinta, dan doa. Hidup mereka mungkin tidak selalu mulus, akan ada ujian dan cobaan, tetapi mereka yakin, selama bersama dan berpegang pada Allah, mereka akan selalu menemukan jalan pulang pada kebahagiaan. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari kisah Nur kita belajar bahwa hidup ini sejatinya adalah rangkaian takdir yang penuh rahasia.
Tidak ada satupun langkah yang kita ambil tanpa izin Allah, dan setiap keputusan yang berani kita lakukan bisa menjadi pintu menuju jalan yang lebih indah. Nur hanyalah seorang gadis muda sederhana. Ia bukan anak pejabat, bukan pula keturunan orang kaya raya. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati yang tulus, doa yang ikhlas, dan keberanian untuk melangkah. Dari kesederhanaannya, lahirlah kekuatan untuk bermimpi besar. Dari keberaniannya merantau, lahirlah jalan menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kita juga melihat betapa pentingnya restu orang tua. Sebelum berangkat, Nur meminta doa ibunya. Ketika hatinya ragu, ia kembali teringat pada pesan sang ibu. Doa seorang ibu mampu menembus langit, menjadi pelindung di setiap langkah anaknya. Dan benar, doa itulah yang akhirnya mengantarkan Nur pada kebahagiaan sejati. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh harta dan kedudukan. Amir, seorang pemilik hotel besar di negeri Arab, jatuh cinta bukan pada kekayaan Nur, karena Nur tidak punya itu semua. Ia jatuh cinta pada ketulusan, kesederhanaan, dan senyum yang selalu menenangkan. Dari sini kita belajar, cinta sejati hanya bisa tumbuh dari hati yang bersih, bukan dari rupa atau dunia yang sementara. Sahabat, hidup ini penuh dengan ujian dan kejutan. Kadang kita merasa kecil, kadang kita merasa tidak berharga. Namun jangan pernah meremehkan doa. Sebab doa adalah senjata orang beriman. Nur berdoa setiap malam sebelum berangkat. Ia menangis di sepertiga malam. Ia memohon hanya kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana Allah menjawab doanya dengan cara yang indah. Maka jangan pernah lelah berdoa. Jangan pernah berhenti bermimpi. Karena siapapun kita, dari manapun asal kita, Allah mampu membalikan keadaan dalam sekejap, menjadikan kita lebih mulia dari yang kita kira, bahkan mengangkat derajat kita di mata manusia, jika kita selalu bersabar dan bersyukur. Pesan lain yang bisa kita petik adalah tentang kesetiaan dalam menjalani rumah tangga. Nur tidak berubah setelah menikah dengan Amir. Ia tetap rendah hati, tetap membantu orang lain, tetap menghargai setiap orang di sekelilingnya. Inilah kunci rumah tangga yang kokoh, saling menghormati, saling mendukung, dan bersama-sama menjadikan doa sebagai tiang utama. Sahabat Elva Story, mungkin di antara kita ada yang sedang menunggu jodoh, ada yang sedang merantau, ada yang sedang berjuang demi cita-cita. Ingatlah kisah Nur. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah ragu untuk melangkah, selama langkah itu ditemani doa dan restu orang tua. Dan jangan lupa, selalu percayalah bahwa Allah sudah menulis takdir yang paling indah untuk kita, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Maka dari itu, marilah kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan menuju ridho Allah. Jadikan setiap mimpi sebagai doa, jadikan setiap ujian sebagai penguat iman, dan jadikan setiap cinta sebagai jalan menuju surganya. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar harta kita yang dikenang, tapi seberapa tulus hati kita dalam menjalani kehidupan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa takdir indah itu nyata adanya. Dan semoga kita semua, seperti Nur, mampu menapaki jalan hidup dengan senyum, doa, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang sabar dan bersyukur. Wallahu alam bis syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.